Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal munaffisi an kulli madyun, subhanal mufarriji an kulli mahzun, subhana man ja'ala khazainuhu bainal kafi wan nun. Subhanahu iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratil mukarramat wal muhtaramat, para asatizat, semoga semuanya para guru-guru kita dimuliakan, disehatkan, diafiatkan, dirahmati selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ketua pengajian kaum ibu Majlis Ta'lim Masjid Darussalam Al-Mukarramah, Ibu Ustazah Hajah Zuhriyah dan Ibu Ustazah Hajah Wiwi serta Ibu Ustazah Hajah Maisyarah dan para asatizah yang lainnya dan para ibu-ibu hajah, ibu-ibu hadirat jamaah sekalian. Semoga selalu Allah jadikan kita orang yang baik, amin. Orang yang salihah, orang yang taat ibadah, diberikan kekuatan dalam menghadapi banyak cobaan hidup, diberikan kesabaran yang tiada batas, serta setiap langkah kita yang menuju kepada jalan kebaikan dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dan keluarga kita, anak cucu dan keturunan kita, Allah jaga, Allah pelihara iman Islamnya, menjadi orang yang diselamatkan dari alam dunia sampai ke alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan 100 nikmat, 99 nikmat disimpan di akhirat. Satu nikmat diturunkan ke alam dunia. Jadi wajar kalau di alam dunia orang enggak kaya semua. Jadi ada yang miskin. Di dunia orang enggak pintar semua, ada yang bodoh. Di dunia orang enggak cakep semua, ada yang jelek. Di dunia orang keadaan penciptaan badannya enggak ada yang sempurna. Enggak ada yang bersesuaian, ada yang berlainan, ada yang tinggi, ada yang pendek, ya. Ada yang kecil, ada yang kuntet, bahkan ada yang kate. Itu semua lantaran nikmat yang diberikan cuma satu. Tapi satu nikmat ini dari binatang cacing sampai burung yang bisa terbang, sampai binatang agas, tahu agas nggak bu? Rerongok. Itu semuanya dapat nikmat yang hanya 1% diturunkan ke alam dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan satu nikmat itulah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, nafsu yang baik untuk bagaimana agar memperoleh nikmat yang satu itu, agar semuanya, agar kita mendapatkannya. Makanya ada satu ayat, pada saat dimana kita hidup susah, pada saat mana kita hidup banyak cobaan, banyak ujian, Allah ngasih tahu. Kata Allah, wasta'inu bis sabri wassalati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kamu dalam keadaan hidup banyak ujian, banyak cobaan, banyak penderitaan,
paceklik, hidup susah, belangsak. Jangan putus asa. Ada satu jalan bagaimana agar kamu bisa mendapatkan daripada kesusahan kepada kemudahan, kemiskinan menjadi kekayaan, kesulitan rizki menjadi anugerah yang berlimpah. Kata Allah, minta tolonglah kamu kepadaku bisabri dengan sabar, wassolati dengan solat. Nah, kalimat bisabri wassolah, kalimat wassolah dalam solat, sehingga ulama mengambil satu ikhtiar agar bagaimana pada saat kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kalian berdoa kepadaku pada sujud terakhir setiap solat fardu 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ditambah doa pada sujud terakhir tiap-tiap solat sunnah, qabliyah, ba'diyah, sunat wudu, sunat duha, sunat witir, sunat tahajud. Usahakan pada sujud terakhir mohon kepada Allah Subhanahu, tentunya dengan bahasa Arab. Ya Bu, dengan bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia salatnya batal. Boleh pakai bahasa Indonesia tapi dalam hati. Tapi takut keceplosan ya. Batal juga itu. Mana udah mau habis. Pas ngomong ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ujungnya keceplosan, saya minta rezeki, batal itu. Salatnya batal. Tapi ada juga dalam sujud yang kita boleh bebas ngomong bahasa apa saja. Itu pada saat sujud syukur. Sujud syukur bacaannya sajada wajhi lillazi khalaqahu wa saqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Kemudian tambahin dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh itu mah. Kalau sujud syukur mah boleh. Tapi dalam sholat doanya kalau mau pakai bahasa Indonesia dalam hati, tapi giginya dikancing giginya. Ya, dikancing giginya. Jangan sampai keceplosan maksudnya. Yang dibolehkan dengan bahasa Arab, misalnya minta sehat. Allahumma rzuqni sihatan wa afiyah. Allahumma rzuqni sihatan wa afiyah wa salamatan wa barakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu boleh. Minta anak cucu biar pada jadi orang ahli sembahyang. Kita baca dalam sujud terakhir tuh, sesudah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kata kita Rabbi, apa tuh doa supaya kita dan seluruh anak kita pada sembahyang. Rabbi, ada yang ingat gak? Yang ujungnya begini saya juga lupa nih. Muqimas sholati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Apa mula-mulanya? Ada yang ingat gak? Rabbi ja'alni, ya kagak ingat. Rabbi ja'alni muqimas sholati, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati Rabbana. Nah itu dibaca pada saat sujud terakhir. Umpamanya nyuruh anak sholat pakai mulut kagak mempan, kita omelin kagak mempan, kita kata gini, entar kalau kagak sembahyang masuk neraka, kayak tahu aja neraka, begitu dibalikin manak. Ya, udah doa setiap sujud terakhir dalam sholat, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Minta supaya selamat dari fitnah hidup, fitnah kematian, fitnah dajjal, selamat daripada azab kubur, selamat daripada siksa neraka. Baca lagi dalam sujud terakhir, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Hafal enggak Bu?
Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Apal itu? Apal enggak? Coba baca kalau apal mah. Ayo. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baca dalam sujud terakhir. Hati kesel aja, hati ngerentek aja, pusing aja pikiran, baca pada sujud terakhir, Rabbi syrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Paham gak Bu? Sujud Nah, kata Allah, antara aku dan hambaku di saat mana mereka paling dekat dengan aku adalah pada saat mereka sujud. Aku dan mereka tidak ada jarak, kata Allah Subhanahu. Makanya mintalah pada saat itu sujud terakhir. Minta bahagia dunia akhirat. Baca doa sapu jagat sujud terakhir. Habis baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sekali boleh, langsung Rabbana atina, banyakin tuh dalam sujud terakhir tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Baru kita bangun dari sujud, duduk tahiyat akhir. Nah, itu Allah ngasih cara pada saat kita ingin sesuatu, banyak segala cobaan dan ujian, cara yang Allah berikan, wasta'inu bis sabri wassalah. Melalui salat kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya pada saat-saat sujud terakhir, permohonan kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kagak pakai lama, kagak pakai nunggu tahun depan. Kalau enggak minggu depan, bulan depan, pokoknya mah dikabulin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lantaran 99 nikmat yang dikasih oleh Allah di dunia cuma satu, makanya hari di dunia begitu cepat. Ibu ya, hari di dunia begitu cepat. Sementara hari di akhirat bandingannya dengan dunia itu 1000 tahun. Satu hari di akhirat 1000 tahun dunia. Tuh, karena nikmatnya 99 disimpan di akhirat, jam aja lama waktunya, hari lama. Jadi satu hari di akhirat 1000 tahun di alam dunia. Jadi kalau dikatakan kita hidup ini sementara, benar. Kita hidup ini cuman 1 detik, benar. Nah sekarang satu hari di akhirat 1000 tahun dunia. Orang di dunia yang punya umur 1000 tahun cuma Nabi Adam alaihis. Itu kata Allah, Nabi Adam di dunia cuma sehari, tinggal di dunia 1 hari. Nabi Nuh 950 tahun, itu setengah hari, 1 hari kurang dikit. Dan ada orang yang hidup 500 tahun. Itu kata Allah, mereka tinggal di dunia itu dari jam 6 sampai jam 12, setengah. Orang yang hidup 100 tahun, kata kita panjang ya umur itu ya, kata kita. Kata Allah, engkau tinggal di bumiku, tinggal di alam duniaku hanya dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Berarti dunia cepat ya Bu ya, sebentaran, sesaat. Makanya karena dunia sesaat, awas jangan main-main di alam dunia.
atau jangan termakan oleh permainan Apa itu permainan dunia? Senang-senang, healing. Bukan gak boleh healing, sewaktu-waktu boleh. Maksudnya waktu ini banyakin buat ibadah kepada Allah Subhanahu. Tuh, tamasya boleh, tur, tapi semuanya niatin ibadah, jangan ninggalin boleh, nggak dilarang. Tapi jangan semua waktu dihabisin buat makan. Di mana aja ada warung makanan baru, restoran baru disusul. Apa namanya dipanggilnya? Maniak kuliner. Waduh, gila makan. Ya, alias kelompok gegarsan yang dicari makanan mulu. Ibadah enggak, ngaji enggak, itu sia-sia. Hidup hanya untuk menghibur diri, nyanyi karaoke di rumah kagak puas, nyanyi di tempat di karaoke yang bayar sama rombongannya, nyanyi di situ, joget, agak tahu malaikat Ijrail ngiringin. Pas lagi nyanyi dirorod. Coba pantas enggak? Umpamanya ada ibu-ibu pengajian lagi karaoke nyanyi mati, ayo pantas apa kagak? Makanya tuh, padahal kata ulama, daripada kamu menghibur diri nyanyi, mendingan zikir, mendingan kamu baca selawat. Bener nggak? Bener bu. Ini zaman sekarang kan udah jelang hari kiamat ini. Itu yang pada karaoke dulu mah kan kemarin mah emak muda usia 40 ke bawah. Sekarang aki-aki nenek 50, 60, 70 paling joget. Joget kecapean mati. Kan ada itu di apa namanya di TikTok itu aki-aki udah umur 70 paling joget. Lagunya wanita bukan engkau saja, kata dia begitu. Sampai naik tuh ke atas panggung tuh. Enggak lama kekejet mati. Nauzubillahi min. Tuh bu, masya Allah. Hidup ini cuman. Jadi kalau orang yang umurnya 100 tahun, itu dia kata Allah, engkau tinggal di bumiku hanya seperempat hari, dari jam 6 pagi sampai jam 9. Lah kalau umur kita di bawah 100, ibu yang hari ini umurnya 50, berapa jam itu? Ayo, yang 50 sejam setengah ya, sejam setengah. Yang umur 40 udah mati, sejam kurang. Masya Allah. Makanya kata Rasul, al-waktu kasaib, idza lam taqta'hul qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Jika engkau tidak mempergunakan waktumu dengan baik, waktu itu yang diibaratkan pedang akan memenggal lehermu. Kau anggap hidup ini berumur panjang, kau beranggapan sehat selalu, kau beranggapan senang selalu, tahu-tahu Israel datang menghampirimu. Bila datang Israel mencabut nyawamu, semua kan menggigil sekujur tubuhmu. Fardu kifayah akan berlaku pada dirimu. Ibu ya, setelah engkau dimandikan kain putih, yang diapain? Setelah engkau disolatkan ke pusaramu, kau diantarkan, kau tinggalkan dunia yang selama ini kau anggap surga. Masya Allah. Jadi itu orang-orang yang lupa sama akhirat, dunia dianggap surga. Ngaji, ntar kalau udah tua-tuaan, kata dia, kalau udah tua-tuaan. Masya Allah. Jadi ini ngaji dianggapnya kegiatan para manula. Orang ngajar tuh yang ngomong gitu ya. Udah hal mengaji dari mulai balik berhenti mati. Ibu ya, pantesan ngaji kebanyakan nenek-nenek ini.
Nggak apa-apa. Nenek-nenek pada rajin ngaji daripada nenek-nenek rajin karaoke, ibu ya. Ibu, udah. Masya Allah, masya Allah. Padahal mah apalagi nih ibu-ibunya muda yang pada berumah tangga, itu penting ngaji, itu penting. Penting nggak bu? Penting banget itu ngaji. Di tempat pengajian dinasehatin sama ustadz, bener nggak? Dengar ceramah, dengar bacaan sholawat, dengar bacaan Quran. Tercerahkan tuh pikirannya tuh, tercerahkan hatinya. Kalau di rumah teman cuman HP, terus ngelihat TikTok belanja pakaian, punya pengen doang baju ini, baju ini, baju ini, duit kagak gablek. Ya nggak bu? Nengok lakinya tidur mulu kerjaannya, kan pusing itu. Kalau dibawa ngaji mah hati kita tercerahkan, pikiran kita ditenangkan oleh Allah Subhanahu. Karena di sini tempat mencari ketenangan. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, ingatlah hai hambaku, kalau hatimu pengen tenang, bukan ke puncak, bukan ke Lembang, bukan ke Lembang. Tahu Lembang no, sono Bandung no. Bukan ke tempat rekreasi, tapi di sini kamu cari ketenangan. Di sini kamu akan dapat pencerahan daripada nasihat-nasihat yang diberikan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidup yang begini cuman sesaat saja, kita benar-benar manfaatin, bahwa seolah-olah kita bakal mati besok. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda." Bekerjalah, berbuatlah, berinvestasilah, apalagi berkaryalah tentang segala sesuatu yang menjadi cita-citamu, seakan-akan kau hidup di alam dunia 1000 tahun. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Pada saat engkau sholat, pada saat kau baca Quran, pada saat kau zikir, pada saat kau hadir di pengajian, kau anggap sajalah seolah-olah pulang ngaji engkau mati. Jadi kita ngajinya khusyuk, amin. Ya, kagak main HP mulu ngajinya. Jadi kalau ngaji ingat mati, dengerin tuh, zikir ngikutin, gak pada ngobrol ya bu ya. Ya bu. Jadi begitu tuh, insya Allah tuh barokah hidupnya dunia akhirat. Sekarang ibu di dunia sama-sama sama anak, sama-sama sama suami. Nanti pada suatu saat di mana semua berpisah, kita ibu berpisah sama suami, terus anak-anak berpisah sama kita orang tua. Di mana hari yauma la yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana hari tidak lagi berguna harta dan anak-anak, tinggal kita datang dewek-dewek kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa selamat bisa celaka. Kecuali orang yang selamat, dia yang punya hatinya membawa iman dan amal sol. Tuh, mana iman? Nih di sini. Apa yang memberatkan iman? Zikir, ngaji, sembahyang, puasa, baca sholawat. Tuh timbangan iman berat. Apa itu amal soleh? Murah senyum kepada teman, kagak buruk sangka sama orang lain, punya milik rezeki teman bagi, kalau teman minjem kasih, jangan kagak mau ganti, jangan disumpahin. Doain biar lu kaya, kalau udah kaya supaya kagak minjem lagi sama gua, begitu doainnya ya. Jangan mampus kali lu minjem gua tagih jengkel kagak mati lu, jangan. Gua doain lu biar lu kaya, supaya lu kaya kagak minjem lagi sama gua. Ya kalau teman yang dipinjeminnya susah, agak mau ganti. Waktu belum minjem mengajinya rajin. Pas udah minjem sama ketua pengajian, pinjam duit ngaji berhenti. Umpamanya kalau ada, doain aja sama kita. Apalagi amal soleh. Nih ibu bersihin masjid nih, ngepel nih, ini amal soleh ini nih. Makanya nanti bisa jadi pahalanya di akhirat gedean merbot. Sebab kalau bersih begini, ini kerjaan siapa? Merbot nih, makanya merbot gaji yang gede, jangan digaji gopek, kasihan orang.
Ya enggak? Usulin tuh ibu-ibu. Tuh merbot capek, iseng-iseng kita nyapu dewek-dewek. Seluas kayak begini, pinggang pada kayak patah. Udah nyapu di bawah, nyapu di atas, orang jadi kasih gopek. Udah gitu janji tiap tanggal 30, tanggal 35 baru dikasih. Kasihan tuh merbot, bener nggak? Kan kita mah kebanyakan ngeremehin kerjaan yang kita anggap sepele, padahal ini kagak sepele. Ini pekerjaan berat. Coba kalau kagak ada yang nyapuin, sembahyang enak nggak di sini? Duduk enak nggak kalau kotor, Bu? Enak nggak? Walaupun Masjid Al-Jabar tuh mewah dari luar, tapi kalau kotor kumuh, luarnya doang cakep, dalamnya kotor kayak orang. Bodinya mah cakep, hatinya busuk, jahat. Nauzubillahi. Yang bagus luar cakep, dalamnya bagus juga, cakep juga. Tuh yang hebat, yang sempurna. Itu amal soleh, iman amal soleh yang bakal datang, yang bakal nganterin kita menuju Allah Subhanahu. Kita dalam keadaan tenang, kagak kebingungan. Di kuburan tenang, kagak kebingungan. Anakmu ingat ke, anakmu kagak ingat ke, lakimu kawin lagi sebodoh amat. Kalau kita udah punya bekal iman yang kuat, amal soleh banyak, kita masuk ke kuburan, bodoh amat lu pada jarak, kagak ke kuburan gua. Bodoh amat lu, laki lu kawin sekali 4, bodoh amat. Karena kita udah punya bekal banyak. Ibu ya, tenang udah di kuburan dah. Lu jarah syukur, lu kagak jarah, bekal gua udah banyak, sampai hari kiamat lebih. Kata kita begitu. Alhamdulillah. Tuh begitu Bu, ya Bu ya. Tuh begitu tuh kita. Masya Allah. Yauma la yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Saat sekarang lah kita memperbekali diri, di mana kita nanti bakal menghadap Allah, supaya muka kita ceria, kita menghadap Allah kagak malu, dengan penuh ketenangan. Sehingga kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai hambaku yang memiliki jiwa tenang, wahai nafsu yang berbahagia, wahai jiwa yang bahagia, irji'i, datanglah kepadaku. Begitu dipanggil, sini pok, dari mana kamu? Tanah 100 ya Allah. Sini di sisiku, kata Allah. Fadkhuli fi ibadi. Noh, kelompok teman-temanmu noh, para nabi, para rasul, para aulia dan orang-orang soleh, laki perempuan kumpul di sono. Wadkhuli jannati, nanti kamu sesudah ini akan aku perintahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu Bu, para tamu-tamu kehormatan surga itu Bu, disiapkan kereta kencana, pakaiannya 70 lapis dari sutra, pakaian yang belum pernah kita lihat di alam dunia Bu. Masya Allah, tabarakallah. Dikawal, padahal kita di dunia nggak pernah ada yang ngawal. Boro-boro sampai ada yang ngawal. Kita nih orang melarat, kondangan ke rumah orang kaya, agak keroan, bener nggak? Kan orang susah mah pakaiannya juga beda sama orang kaya. Orang susah mah kadang-kadang pakai baju kancing dingdek, ya Bu ya. Mudah-mudahan kayak orang kaya cakep kagak bisa. Mau pakai kalung, mau pakai gelang kagak punya, terpaksa pakai kalung gelang yang yang imitasi. Lama-lama itu bule, ketahuan bohong-bohongannya. Karena kita pengen keren dipakai juga, tetep aja dah. Orang susah mah kagak bisa nyamain sama orang kaya, bener nggak? Udah biasa-biasa baik. Biarin orang kagak ngargain kita, biarin orang kagak muliain kita, biarin orang kagak kagak hormat sama kita. Yang penting Allah memuliakan kita, Allah menghormati kita, Allah mencintai kita. Udah itu saja cukup. Jadi hati kita kagak kesel ya. Ya Bu ya. Biarin gua nggak dikenal di dunia, yang penting gua dikenal di langit. Seluruh para nabi menyebut nama gua, seluruh para wali kenal sama gua. Nih Mpo Yuyun orang tanah 100. Sembahyang rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin. Alhamdulillah. Orangnya sabar, dibawa kawin 100 kali tetep aja dia mah kagak ngapa-ngapa. Tuh Mpo Yuyun tuh, ada nggak orang Mpo Yuyun? Imannya kuat, imannya hebat. Masya Allah. Dijahatin sama tetangga, tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang terkenal di langit. Walaupun di dunia orang pada kagak tega. Yun, nasib lu bagus amat Yun.
Orang pada ngomong begitu, tapi dia takwa kepada Allah Subhanahu. Tuh mendingan Poyuyun tuh tadi tuh ya Bu ya. Ya orang hebat. Ini mah baru dibawa kawin sekali udah kapok sembayang. Tuhan domelin. Ustadz dibenciin. Allah Ustadz ceramah mulu. Hatinya berubah, imannya berubah, padahal mah sedang dicoba, diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 99 nikmat sehingga merubah keadaan yang biasa menjadi luar biasa. Jadi Bu, nih makanya begini, para nabi kagak boleh tuh keluarganya mencintai dunia. Sampai suatu ketika Siti Fatimah pengen kayak anak orang-orang, pakai cincin, pakai emas, pakai permata. Kata Rasul, bukan aku tidak mau wahai Fatimah, aku sanggup minta hari ini juga. Bukan orang yang bawain malaikat kalung dari sorga, permata dari sorga untukmu ayah anakku. Tapi apakah engkau mau aku berikan hari ini, nanti bagianmu di akhirat berkurang? Kata Fatimah, enggak ya, udah begini aja dah. Udah kagak usah pakai cincin, kagak usah pakai anting-anting, kagak usah pakai kalung, udah begini aja. Semuanya itu istri-istri Nabi dilarang untuk dandan seperti para pembesar-pembesar, kagak boleh, dilarang sebab dia menjadi contoh. Jadi emang kudunya begitu. Kiai kalau kaya, ustazah kalau kaya kagak boleh pamer. Bu, ustazah kalau kaya kagak boleh pamer, cincin dipakai semua kagak boleh, nyakitin hati jamaah yang susah. Bener nggak? Nyaut, bener nggak? Saya mah kagak demen itu kalau udah ustazah pamer, gelang dipakai semua. Kalau ceramah betul nggak Bu? Betul nggak ibu-ibu? Ngajar banget. Itu nyontoin kagak bener itu. Bertentangan dengan akhlak yang diajarkan Nabi kepada istri-istrinya. Kagak boleh. Walaupun kaya simpen, banyak harta sedekain. Kalau ada jamaah yang susah, mana jamaah yang susah? Kemari, ini kasih duit 10 juta modal usaha. Tuh baru mantap gak? Mantap gak tuh? Ya umpamanya begitu. Jadi nggak boleh pamer-pamer perhiasan, kagak boleh. Kalau pakai cukup satu yang seharga 3 miliar, satu aja, satu seharga 3 mil boleh, ya satu doang kan, ya pun kagak kelihatan kalau satu mah kecil, 3 miliar harganya nggak apa-apa. Tuh begitu Bu. Jadi tamu-tamu para penduduk surga subhanallah dimuliakan, disambut dengan berbarisnya para malaikat nanti menyambut kedatangan kita nanti di sono. Amin. Di dunia orang paling banter disambut kiri kanan kiri sama tentara sama polisi, bener nggak? Tentara sama polisi sama kayak kita. Kalau habis makan kenyang, habis kenyang berak. Nanti yang jaga kita, yang ngawal kita, menyambut kita kiri kanan bidadari, perjaka-perjaka ganteng, masya Allah tuh. Malaikat-malaikat dengan ucapan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Malaikat dan para bidadari menyambut para penduduk surga dengan ucapan seperti itu. Salam sejahtera untukmu wahai penduduk dunia, yang kamu dulu di dunia ibadah, diuji kamu sabar, menderita kamu sabar, kaya kamu bersyukur. Saat inilah kau masuk dalam penuh penghormatan dari kami para penjaga-penjaga surga. Subhanallah, alhamdulillah. Kita masuk ke dalam surga, disambut lagi dengan ucapan Allah, salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu yang ada di Yasin tuh ya, yang habis ada kalimat inna ashabal jannatil yauma fi syugulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad. Jadi kita udah masuk di surga, udah senang-senang, udah makan, udah tertawa-tertawa, udah kegirangan, udah hilang semua derita dunia, udah hilang. Kita bahagia di situ. Lalu Allah dengan firman-Nya berkata, salam. Kata Allah, salam, sejahtera, selamat buat kamu semua, hai hambaku. Qaulam mir rabbir rahim. Itulah ucapan dari Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha Baru tuh ibu-ibu ngomong, iya ya,
Bayinya dulu kita di dunia sakit-sakit kita ngaji. Iya kata dia. Bayinya tuh di dunia kita dulu sakit-sakit sembahyang terus. Diuji kawin saya mas ngaji terus. Begitu. Anak padang lawan saya sabar. Ini ya hasilnya. Hasilnya di luar dugaan. Berbuat sekali kebaikan dibayar 1000 kali oleh Allah Subhanahu. Udah sampai di surga, ibu dicakepin lagi mukanya. Udah nggak peot, udah nggak pakai kacamata. Ya di sana mah nggak ada orang min, orang plus, orang katarak kagak ada. Nanti ibu-ibu kalau di sini pengen mata hijau pakai lensa hijau, mata biru pengen mata pakai lensa biru, mata pengen mata kelihatannya merah. Itu makanya setan. Ya pakai lensa begitu, pengen bulu mata lentik pakai bulu mata palsu. Itu kalau pakai bulu mata palsu kalau mau wudhu kagak dibuka, air kagak masuk. Baik-baik itu kalau dipakai barang palsu-palsu. Sebetulnya mah itu dilarang sama agama, termasuk nyukur-nyukur alis. Ini nyukur-nyukur alis biar katanya pakai sifat botok. Itu dilarang sebetulnya mah. Itu dilarang. Makruh mencukur alis sedikit tuh. Haram mencukur alis sampai botak. Haram tuh. Belain dangdan. Padahal mah udah punya laki. Terus alis dicukur sampai botak. Kagak puas-puasnya ngeliat tuyul. Padahal mah tiap hari ngeliat tuyul. Kan zaman dulu katanya kalau lu pengen ngeliat tuyul, alis lu cukur. Padahal kan ibu-ibu pada punya tuyul semua. Sering lihat tuyul di rumah, rupanya pengen lihat tuyul yang lain kali tuh. Alisnya dicukur abis. Haram itu hukumnya. Haram bu, jangan. Allah tersinggung. Aku menciptakanmu, aku sesuaikan dengan wajahmu. Orang yang mukanya panjang, alisnya rada lengkung-belengkung, bener nggak? Orang yang mukanya bulat, alisnya agak lurus, begitu kan? Orang yang kulitnya putih, alisnya rada-rada hitam, begitu bu. Udah disesuaikan, jangan dirubah-rubah. Allah kesinggung. Allah kesinggung bu. Lo kita aja udah ngatur begini nih rumah, modelnya begini, menempatkan perabot di sini. Dirubah sama anak, kesel nggak jadi orang tua? Kesel nggak? Kesel. Kita udah dari mana-mana kita beli apa namanya? Lemari yang mahal, kursi yang mahal, nih natanya begini neng, dirubah sama dia. Kita orang tua kesinggung, apalagi Allah Subhanahu. Jangan. Padahal mah udah cantik nih, ciptaan Allah udah cantik ini ibu udah cantik udah. Cuman perasaan gua jelek, itu yang ngomong gua jelek setan masuk kemari. Akhirnya pakai bulu mata palsu, alis dicukur, waduh, termasuk sulam alis, kagak boleh itu. Allah tersinggung. Yang boleh, yang tidak Allah tidak tersinggung, umpamanya bibirnya sumbing, diratain, itu boleh, itu mah, itu boleh. Orang yang mukanya rada legok, hidungnya dikejar nekuk. Ibu ya, ya ini batangnya kecil ya. Ada yang pesek, itu disesuaikan yang mukanya, yang awaknya gemuk, mukanya bundar, itu hidungnya kan rada melesak biasanya gitu ya. Ya emang dasar Allah yang bikin mah cakep ya bu ya. Udah disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu rubah-rubah. Sebab di dunia cuman sebentaran. Kamu tinggal di dunia cuman 2 jam, yang umurnya 50, 100 ke bawah tuh tinggal antara 2 jam sampai 3 jam sampai 5 jam dia hidup di alam dunia tuh. Udah nanti di akhirat aku akan bikin secantik-cantiknya, sekeren-kerennya, seindah-indahnya penciptaan. Masya Allah, alhamdulillah. Ini nanti semua pada muda nih. Haji Juria umurnya 19 tahun nanti di sorga. Ibu Wiwi 19 tahun. Ibu Haja Maisarah 19 tahun. Tai laler hilang tuh nanti.
Tai lalat hilang tuh, yang nempel di sini hilang, dihilangin, dibikin secantik-cantiknya ciptaan oleh Allah Subhanahu. Sampai diantara kita saling bertanya, kamu ini siapa? Kata Ibu Wiwi, Wiwi, kamu Juriah. Kok kita beda ya? Gitu. Nanti berubah total. Asam lambung hilang, semua penyakit hilang, tidak ada sakit. Makan banyak kagak berak, makan apa aja perut kagak mules. Masya Allah, senang nanti di sana, Bu. Sholat kagak, puasa kagak, apa kerjaan kita? Menyebut nama Allah, zikir kepada Allah Subhanahu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil alil. Udah begitu doang kerjaan kita. Udah kagak yang capek-capek, udah nggak ada lagi. Senang-senang jalan-jalan ke mall sorga ada, Bu. Mall sorga itu temboknya terbikin dari mutiara, yakut dan lu'lu'. Masya Allah, perhiasan yang di dunia nggak ada. Perhiasan yang paling hebat di dunia emas sama berlian. Di akhirat, di sorga nanti emas sama berlian buat injekan kita, injek sama kita, Bu. Itu berlian di sorga tingkat apa namanya, perhiasan yang paling rendah. Itu berlian buat injekan kaki, emas buat tembok sorga. Makanya benar kata Allah, dunia ini hanyalah menipu kalian. Jangan kalian tertipu sama dunia. Bukan kagak boleh nyari dunia, tapi jadikan dunia sebagai budakmu. Jangan kau diperbudak oleh paham Bu? Jangan kamu diperbudak sama dunia, jadikan dunia sebagai budakmu. Tuh begitu. Kalau kita diperbudak sama dunia, ngaji kagak sempat, sembayang terburu-buru, bener nggak? Zikir kagak sempat, tuh diperbudak sama dunia. Tapi kalau dunia kita perbudak, ngaji waya apa aja bisa, zikir waya apa aja bisa, ya nggak? Masya Allah, sholat mau berapa puluh rakaat juga bisa, sebab dunia udah bisa kita kendalikan. Tuh kudunya begitu. Kenapa dunia kudu kita kendalikan? Sebab dia hina di mata Allah Subhanahu. Sebab nanti ada dunia akhirat, dunianya akhirat yang lebih indah, yang lebih mewah, yang mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara biqalbil bashar. Yang keindahan dunia akhirat, emas permata akhirat, inten berlian akhirat, keindahan akhirat surga itu nggak pernah bisa dibayangkan oleh mata kayak apa, nggak bisa dirasa-rasa oleh pikiran dan hati kita, dan nggak pernah bisa kita impikan bagaimana indahnya. Tahu-tahu nanti pas kita lihat nggak bakal kelenger, nggak, kita semuanya kaget. Oh begini rupanya surga. Makanya itu ada diceritakan seorang yang dia beramal sekira-kira dia beramal ya seperempat daripada amalnya, ternyata balasannya 1000% kebaikan. Dia pengen balik lagi ke dunia. Ya Rabb, balikin lagi saya ke dunia. Kenapa? Saya beramal cuma sedikit, tapi keindahan surga yang diberikan kepada saya di luar dugaan saya. Lalu para malaikat tersenyum, inilah Bu balasan Allah buatmu. Sedikit kebaikan yang kita kerjakan itu pun sedikit agak terpaksa, tapi dibayar oleh Allah dengan segala keindahan surga untuk ditempati buat kita. Apalagi orang yang betul-betul memposisikan dirinya, mengkhususkan dirinya, yang saya bilang tadi, dia kaya tapi enggak diperbudak dunia, dunia yang menjadi budak dia. Orang seperti itu akan bahagia dua kali, fid dunya wal akhirah, sesuai dengan doa yang selalu kita baca akhir doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah terakhir, supaya ibu mati nanti masuk surga. Ini kalau saya umpamanya udah bilangin, takut saya lupa, takut ibu lupa, saya ingetin lagi. Jangan lupa tiap habis isya kalau mau tidur baca apa kemarin? Baca apa Bu? Kalau mau tidur baca apa?
Baca surat Tabar. Saya udah pernah bilangin belum? Udah belum? Kayaknya udah dah. Amalin bu. Disuruhnya mah hafal, baca juga nggak apa-apa. Baca surat Tabarok habis sembahyang Isya. Usahakan. Wajib bisa. Wajibin bisa baca surat Tabarok. Satu kali balik cuman 30 ayat. Itu akan menyelamatin kita. Yakin. Mau dosa kita banyak, mau sembahyang kita dikit. Itu riwayatnya pada saat malaikat hendak menyiksa, Tabarok muncul, belain kita. Begitu. Dan dia nanti bakal nungguin kita, nemenin kita di alam kubur sampai datang hari kiamat. Kalau sudah selamat di alam kubur, dijamin bakal menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, termalam habis sholat Isya baca apa? Baca Tabarok, baca. Ibu ya, biar kita masuk surga semuanya. Demikian, mari sama-sama kita baca doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, limasyaikhina wa masyaikhina wa limuallimina wa li azwajina wa auladina wa dzurriyyatina wa talamizina wa ashabina wa ahbabina wa liman ahsana ilaina wa li jiranina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika, tangannya balik. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sama-sama kita baca doa supaya kita dan keluarga rajin ibadah. Rabbi ja'alni, ayo. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.